Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati Sapitri dari kelas reguler 2019B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan untuk memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian didukung oleh data dan argumentasi dalam pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan seseorang terhadap kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya, kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Teori yang ada digunakan dalam mengambil keputusan: 1. Teori rasional konvensif. 2. Teori intelektual atau teori pengamatan terpadu. Baiklah, di sini juga ada menyangkut dengan pohon keputusan. Definisi pohon keputusan. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Menurut Susan, Wells dan John Commerce sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibutuhkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif untuk membuat suatu pohon keputusan, yaitu 1. Buatlah alternatif pilihan. 2. Tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besar peluang yang mungkin timbul. Dan 3. Lakukan perhitungan secara detail. Kekurangan pohon keputusan. 1. Terjadi overlap. Hal ini setiap saat temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. 2. Pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. 3. Kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. 4. Hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Karakteristik dan manajemen keputusan. Definisi karakteristik. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk setiap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Karakteristik tersebut secara umum dapat menjadi 3, yaitu 1. Takut pada risiko. Karakteristik risk overhead dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. 2. Hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang desain maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. 3. Suka pada risiko.
Sikap seseorang dalam menghadapi resiko sangat tergantung pada beberapa hal, yaitu sifat dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, situasi yang ada, dan faktor lainnya. Teori pengambilan keputusan berbagai kondisi. Pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti 1. Kondisi pasti, 2. Kondisi tidak pasti, dan 3. Kondisi konflik. Kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa adanya alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas, pada fokus dituju. Teknik yang bisa dipergunakan yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear dan analisis jaringan kerja. Kondisi tidak pasti. Pada kondisi tidak pasti, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum diketahui oleh probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebagai mungkin, mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan dalam dunia bisnis, teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar, harga hingga realisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Risk and return. Risk dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Sedangkan return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institut dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Definisi risk and return. Risk and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institut, individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan. Dalam suatu periode akuntansi, dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan antara risk and return, yaitu jika risiko tinggi, maka return juga akan tinggi. Pula sebaliknya, jika return rendah, maka risiko juga akan rendah. Bentuk hubungan antara risk dan return adalah 1. Bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi return, semakin tinggi pula risiko. 3. Semakin besar aset kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi hubungan yang bersifat linear. Ini hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal semua ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang diharapkan. Kepemimpinan dan manajemen keputusan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, secara mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan yang terpilih dari seorang pemimpin adalah tidak bisa diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal
dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan, namun dengan usahanya yang gigih mampu. Ciri-ciri seorang pemimpin. 1. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka diperkirakan pada masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. 2. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. 3. Mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. Intuitive leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dan memimpin dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami yang dimiliki semenjak ia masih memulai bisnis dengan sangat sederhana dan semakin lama semakin berkembang sehingga menjadi besar. Nilai-nilai kepemimpinan. 1. Teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. 2. Ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. 3. Sosial, menaruh belas kasihan pada seorang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. 4. Politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dan dalam kehidupannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. 1. Tradisi atau warisan. Seseorang menjadi pemimpin karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris dan Belanda. 2. Kekuatan pribadi baik karena alasan fisik maupun karena kecakapannya. 3. Pengangkatan atasan. Seseorang menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya. 4. Pemilihan. Seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep penerimaan atau intense theory and menjadi pemimpin dan kami akan mentaati instruksi. 5. Tipe utama pemimpin, yaitu 1. Tipe yang otoritas atau diktatorial. 2. Tipe yang militeristis. 3. Tipe yang paternalistis. 4. Tipe yang alexis. 5. Tipe yang demokratis atau partisipatif. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, sehingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses penentuan sebuah pilihan dari berbagai alternatif. Pilihan yang tersedia, seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Ada 4 kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 3. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Tingkatan utama dalam pengambilan keputusan, yakni 1. Kegiatan intelijensia. 2. Kegiatan merancang atau mempelokkan. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Linear programming atau programan linear. Linear programming adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah memaksimalisasi keuntungan.
Motivasi dalam manajemen pengambilan keputusan. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi dan baiknya kita melihat beberapa pendapat para ahli. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.